Jangan takut, jangan takut. Aku akan selesai sebentar lagi. Aku akan segera selesai. Ayah, dia menyerangku. Jiasin, Yunhao adalah pria yang baik. Bersama dengannya, kau tidak akan rugi. Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ayolah, ayolah. Ayah, Tang Qiaoqing. Bajingan ini, dia adalah adik perempuanmu. Bagaimana kamu tega melemparkannya kepada anak orang kaya yang bijak? Jadi kamu akan membiarkan dia mempermalukannya begitu saja kamu? Ayah, Yunhao adalah tuan muda kedua dari keluarga Lanang. Jika Jiasin menikah dengannya, itu adalah kehormatan bagi keluarga kita. Ketika kakak dan adik mengadakan pernikahan mereka bersama, betapa gembiranya itu. Kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Jiasin, ayo pergi. Ayah, maafkan aku ayah. Aku tidak bisa merusak keberuntungan adik perempuanku. Lepaskan putriku. Ayah, Kakak laki-lakumu menjualmu. Lepaskan putriku. Ayah, mari bicara denganku sebentar. Lepaskan putriku. Kamu lepaskan putriku. Ayah, jangan berteriak, berhenti berteriak. Jangan biarkan Yira dan yang lain mendengar. Ayah, berhenti berteriak. Kamu lepaskan putriku. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Qiaoqing, apa yang baru saja dikatakan orang tua itu? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dia baru saja mengalami kejang. Berbicara omong kosong. penyakit macam apa yang diderita orang tua ini? Itu tidak menularkan. Qiaoqing, sudah ku bilang padamu. Mengapa kamu memelihara orang tua tak berguna seperti itu? Dan dia sakit. Bagaimana jika dia menulari kita? Jangan khawatir. Aku akan segera mengirimnya keluar. Obat-obatku. Apakah kau punya obat? Jangan biarkan dia mati di dalam rumah. Itu akan terlalu sial. Aku. Qiaoqing. Karena kita sudah ketahuan. Mari kita bicara dengan keluarga Lanang. Secara terbuka dan jujur. Aku tidak punya obat. Kalau begitu cepat panggil ambulans. Pertama bawa dia keluar. Jangan biarkan dia mati di dalam rumah. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ayah 7 tahun sejak kita berpisah. Aku belum sempat membalas budi ayah. Mulai sekarang dengan aku di sini. Aku tidak akan membiarkan ayah menderita kesulitan lagi. Obat-obat. Sayang, kau tidak perlu merasa bersalah. Kita sudah melakukan semua yang seharusnya kita lakukan. Jika dia tidak bisa bertahan, maka itu adalah takdirnya. Benar-benar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini semua takdir, ini semua takdir. Ambulans juga sudah dipanggil. Apakah dia hidup atau mati? Tergantung pada nasibnya sendiri sekarang. Mari kita kembali ke dalam kamar. Kita masih perlu membahas pernikahanmu dengan Yeren. Yang Mulia Langit telah tiba. Yang Mulia Langit pemimpin pasukan Dao Tian. Mengapa mereka datang ke sini? Yang Mulia Langit, kabarnya sekampung dengan kita. Kurasa dia pasti ada di sini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Lan kita. Keluarga Tang, dengarkan perintahnya. Keluarga Tang. Tang Qiaoqing hadir. Yang Mulia Langit memerintahkan mengambil pedang desolat agung ini sebagai tanda. Semua perwira dan prajurit dari pasukan Du Tian akan membawa hadiah yang berlimpah. Dalam 3 hari, hadiri jamuan ulang tahun Tuan Tua Tang. Hal ini diumumkan. Tang Qiaoqing mematuhi perintah. Misi selesai, saya mohon diri. Qiaoqing, bukankah kau bilang kedua orang tuamu sudah meninggal? Bagaimana mungkin Yang Mulia Langit menghadiri jamuan ulang tahun ayahmu? Mungkinkah orang tua tadi itu adalah ayahmu? Dengarkan penjelasanku. Bagus sekali.
Nah, jika kau berbicara lebih awal, bahwa Yang Mulia Langit memiliki hubungan dengan ayahmu, mengapa aku harus mempersulitmu? Aku juga baru tahu, mengapa kau masih berdiri terpana di sana. Cepat pergi dan lihat, apakah dia masih bernapas. Cepat pergi dan periksa. Ya. Ayah, ayah, ayah. Ayah, bangun, ayah. Ayah, obat-obat. Ayah, minum obatmu. Minum obatnya, minum obatnya. Ayah, minumlah. Sudah berakhir. Ayahku sudah meninggal. Jika aku tidak bisa mengadakan perjamuan ulang tahun, bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada Yang Mulia Langit? Sayang sekali. Sayang, jangan panik. Perjamuan ulang tahun ini, kita masih bisa mengadakannya. Ayahku sudah meninggal. Bagaimana kita masih bisa mengadakan The film perjamuan was ulang tahun? translated Siapa bilang and orang mati narrated tidak by bisa mengadakan Emilia. perjamuan ulang tahun? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Lana tidak bertemu. Lana tidak bertemu. Silakan duduk. Terima kasih para tokoh terhormat Yeonchun atas kehadiran Anda di perjamuan ulang tahun ayahku. Malam ini ayahku sedang tidak enak badan, jadi aku Tang Qiaoqing akan menjadi tuan rumah menggantikannya. Aku harap kalian semua memaafkan ketidaknyamanan ini. Tuan muda Tang terlalu rendah hati. Sekarang keluarga Tang telah disukai oleh Yang Mulia Langit. Menjadi seorang pejabat tinggi hanya masalah waktu. Kedepannya kami berharap Tuan muda Tang untuk menjaga kami dengan murah hati. Pertama kali saya melihat Tang Qiaoqing, saya tahu anak ini luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi bakat yang luar biasa. Itulah mengapa saya menjodohkan putri saya dengannya. Kepala keluarga Lana memiliki menantu yang begitu baik. Kesuksesan dan kemakmurannya di masa depan sudah di depan mata. Jamuan ulang tahun sudah berlangsung selama setengah jam. Orang tua ini Tang Hai, mengapa dia belum mengucapkan sepatah kata pun? Statusnya saat ini luar biasa. Apakah kau melihat pedang desolat agung itu? Itu adalah pedang pribadi Yang Mulia Langit. Bagi Yang Mulia Langit untuk mengirim pedangnya ke jamuan terlebih dahulu, itu adalah sosok setingkat penguasa nasional. Bagaimana mungkin dia berbicara dengan santai? Aku umumkan, perjamuan ulang tahun resmi dimulai. Semuanya silakan nikmati makanan dan minumannya. Baiklah, bersulan. Bersulan. Mengapa Yun Hao tidak ada di sini? Dia tidak akan berbicara tentang kematian ayahku. Di luar. Jangan khawatir, adik perempuanmu bersamanya. Dia pasti akan merahasiakannya. Bagus. Jika Yun Hao bisa rukun dengan adik perempuanku, maka aku bisa tenang. Hari seorang pria kembali dengan kemenangan. Aku harus membalas kebaikan asuhanku. Ayah putramu sudah kembali. Dia adalah kakak laki-lakiku, dia kembali. Tunggu, apakah ini kakak laki-laki yang belum kau temui selama 7 tahun? Kau belum mendengar kabar darinya Tang Tianhong? Apa kau bodoh? Jika dia kembali sekarang, dia jelas-jelas mencoba merebut warisan keluarga darimu. Tidak mungkin. Dia melakukannya karena untuk membiayai sekolah adik perempuanku dan aku. Itulah mengapa dia pergi bekerja di luar. Dia bukan tipe orang yang akan memperebutkan warisan. 7 tahun tak terlihat. Bagaimana kau tahu jika dia tidak berubah? Lebih jauh lagi, kau adalah anak angkat. Kakak laki-lakimu adalah anak kandung. Jika dia benar-benar memperebutkan warisan, bisakah kau menang lawannya? Ya, itu benar. Adik, Lana tidak bertemu. Keluar, siapa yang mengizinkanmu anak durhaka ini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun? Ini adalah adik ipar. Qiaoqing. Apakah kamu diam-diam jelek-jelekkan tentang aku dan adik ipar? Qiaoqing. Siapa orang ini? Dia adalah Tang Tianwang. Dia adalah putra pemberontak dari keluarga Tangku. Qiaoqing. 7 tahun yang lalu, dia melarikan diri dengan aset keluarga Tang dan kabur dari rumah, menjalani kehidupan tanpa beban di mana-mana. Benar-benar tanpa kontak. Keluarga Tang beruntung dapat penghargaan Yang Mulia Langit. Penderitaan kami telah berakhir dan masa-masa indah telah tiba. Namun dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahku. Jadi dia adalah seorang oportunis penjilat. Ketika keluarga Tang sedang terpuruk, kau bersenang-senang di luar. Ketika keluargamu naik status, kau ingin kembali dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Benar-benar tak tahu malu. Qiaoqing, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku meninggalkan rumah untuk membantu menopang keluarga. Selama 7 tahun terakhir, biaya kuliahmu, biaya rumah tangga, dan biaya pengobatan ayah, mana yang tidak dibayar olehku? Kau bicara omong kosong. Keluarga Tang berada di tempatnya hari ini. Itu semua karena usaha dan dedikasiku. Dan tidak ada hubungannya dengan putra durhaka sepertimu. Qiaoqing, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 7 tahun berpisah, kau akan benar-benar merosot menjadi seseorang yang diliputi oleh keserakahan dan nafsu. Baiklah, kepulangan kali ini, aku tidak datang ke sini untukmu.
Ayah, The film apakah was ayah ada di sini? translated Putramu and sudah kembali. narrated by M Media. Jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Ayah, Tang Qiaoqing, apa yang terjadi pada ayah kita? Usir dia untukku. Ayah, harap tenang. Merusak kesehatanmu demi putra durhaka ini tidak sebanding. Tang Qiaoqing, apa sebenarnya yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang terjadi di sini? Padang Desolat Agung kembali ke tempatnya. Lihat pedang Desolate Agung. Apa yang terjadi? Cepat lari. Cepat lari. Pedang Desolate Agung terhunus. Yang Mulia Langit murka. Cepat, cepatlah menuju pesta ulang tahun sekarang. Dia benar-benar bisa memanipulasi pedang Desolate Agung. Mungkinkah dia adalah Yang Mulia Langit? Pantas saja Yang Mulia Langit ingin merayakan ulang tahun Ayah Tang. Jadi Yang Mulia Langit sebenarnya adalah putra dari Tuan Tua Tang. Ayah, aku gagal memberimu masa pensiun yang damai. Putramu tidak berbakti. Kamu bajingan Tang Qiaoqing. The film was Apakah kau membunuh translated ayahku? and narrated by M Media. Tang Qiaoqing. Di balik layar. Mengapa ada mayat? Tuan Tua Tan yang begitu dihormati oleh Yang Mulia Langit meninggal mendadak tanpa sebab. Mungkinkah kau demi memonopoli keuntungan dari Yang Mulia Langit dengan berani melakukan pembunuhan ayah? Tidak mungkin. Tang Tianhong jelas hanya seorang buruh rendahan di perbatasan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Yang Mulia Langit di atas 10.000 orang? Dia pasti menggunakan sihir untuk memanipulasi pedang kehancuran besar milik Yang Mulia Langit. Ayahku jelas juga dibunuh oleh sihirnya barusan. Semuanya sama sekali jangan percaya padanya. Tang Qiaoqing, apakah kau pikir kami buta? Pedang Desolate Agung ada di tangannya. Armor Starfall ada padanya. Tuan ini jelas adalah Yang Mulia Langit sendiri. Berapa lama kau berniat menipu kami? Tongmu. Tang Qiaoqing, karena kau mencoba menutupi jejakmu, maka aku akan menganggap itu sebagai pengakuanmu. Ayahku memperlakukanmu seperti putranya sendiri, membesarkanmu melalui kesulitan. Aku tidak pernah menyangka, telah membesarkan orang tak tahu terima kasih seperti itu. Hari ini aku akan menghukum mati kau atas nama surga. Tunggu. Berani-beraninya menyamar sebagai Yang Mulia Langit di perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Lanku dan secara terbuka melakukan pembunuhan. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Paman Lana, cepat usir orang jahat ini. Mengusirnya itu akan terlalu mudah baginya, bukan? Perjamuan ulang tahun ini telah hancur seperti ini hari ini. Seseorang harus membayar harganya untuk ini. Tang Tianhong, tunggu sampai Jenderal Kanan Ji Rongsheng tiba. Apa yang menantimu? Adalah hukuman militer berat dari tentara Dotian. Benar sekali. Daripada mencoba menyelamatkan muka di sini, The film was translated lebih baik kau and bersujud dan meminta narrated maaf by lebih M cepat. Media. Mungkin ketika Jenderal Ji tiba, kami masih bisa memberikan kata-kata baik untukmu, memungkinkanmu mati dengan cepat. Jika ada yang berani menghentikanku hari ini, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Tentara Dotian ada di sini. Siapa yang menyebabkan masalah? Dengan rahmat surga yang tak terbatas Lan Fangsheng putra sulung keluarga Lan. dan otorisasi khusus dari otoritas kekaisaran, Kapten Distriksi di negara bagian timur tentara Dotian, Lan Fangsheng hadir. Pencuri kecil yang berpura-pura menjadi Yang Mulia Langit itu. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Kakak orang ini menyamar sebagai Yang Mulia Langit dan menyebabkan kekacauan di perjamuan. Kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Jangan khawatir, Yeren. Ayah memberitahuku segalanya dalam pesannya. Beberapa orang jahat yang tidak tahu dari mana dia merangkak keluar dan masih ingin mengandalkan trik murahan untuk memamerkan kekuatannya di sini.
Benar-benar konyol. Kapten Lan, Anda datang tepat waktu. Anda bilang dia menyamar sebagai Yang Mulia Langit, tetapi dia bisa menggunakan pedang Desolate Agung. Bagaimana ini harus dijelaskan? Tentu saja itu, karena pedang itu palsu. Kapten Lan, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Pedang ini adalah Jenderal Kanan Ji Rongsheng. Secara pribadi dikirimkan kepada keluarga Tang. Apakah Anda menyarankan bahwa Jenderal Kanan Ji Rongsheng yang berjasa sengaja memalsukan pedang Desolate Agung milik Yang Mulia Langit? Tentu saja tidak. Seperti yang diketahui semua orang, pedang Desolate Agung adalah artefak suci tentara Dotian. Melihatnya sama seperti melihat Yang Mulia Langit sendiri. Artefak suci yang begitu berharga. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Tepat sekali. Maksud putraku adalah, pedang ini hanya digunakan untuk replika yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketulusan. Adapun pedang Desolate Agung yang asli, itu masih berada di tangan Yang Mulia Langit. Masuk akal, masuk akal. Baiklah, aku mengerti sekarang. Pantas saja orang jahat ini bisa memegang pedang kehancuran besar. Jadi itu hanya replika, namun akan terbongkar oleh tentara Dotian. Jika Kapten Lan tidak tiba tepat waktu, aku benar-benar akan hampir tertipu oleh penipu ini dan termakan. Ya kakak, berhentilah membuang kata-kata dengannya. Perjamuan ulang tahun yang megah hari ini telah dihancurkan oleh... Para pengawal, tangkap orang jahat ini. Keras kepala berpegang pada cara lama. Benar-benar keras kepala. Habis kesabaranku menghadapi kebodohan kalian yang melihat dunia dari dalam sumur. Enyahlah. Apel, pengawal guru besar berbiaya miliaran milik keluarga Lan. Pengawal guru besar ternyata dikalahkan hanya dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Tang Qiaoqing, aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Jika kau masih memiliki sedikit pun hati nurani, segera keluar dan jawab pertanyaanku. Aku bertanya padamu, apakah kau membunuh ayahku? Dan di mana adik perempuanku Tang Jexin? Kakak, tolong aku kakak. Dia datang mencariku. Yang Mulia Langit pasti rayakan ulang tahun ayahku. Jika kau menyelamatkanku, Yang Mulia Langit pasti akan memberimu hadiah. Benar kakak, iblis ini baru saja membunuh Tuan Tua Tang. Dan sekarang dia mencoba melukai Qiaoqing. Dia jelas-jelas menentang Yang Mulia Langit. Kau harus menangkapnya. Itu pasti akan menjadi jasa besar. Pasukan Dotian, dengarkan perintahku. Tangkap dia untukku. Jadi bagaimana rasanya menghadapi pasukan Dotian? Kau tidak akan berani ceroboh, sekarang bukan. Aku peringatkan kau. Pasukan Dotian menyapu seluruh alam semesta. Di dalam 4 lautan, tidak ada yang bisa menentang kami. Jika kau tidak ingin mati, maka terimalah nasibmu dengan patuh. Mungkin Yang Mulia Langit bahkan mungkin memberimu hukuman yang lebih ringan. Perintah militer adalah mutlak. Aku terpaksa bertindak. Aku tidak menyalahkanmu atas ketidakhormatanmu terhadapku. Tetapi sebagai prajurit pasukan Dotian, kalian harus menggunakan penilaian kalian sendiri. Aku hanya akan memberimu hitungan sampai 3. Jika kalian masih menunjukkan ketidakhormatan setelah itu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. 3. 2. Mengapa kalian semua berdiri terpana? Dia hanya berpura-pura kuat. Cepat dan tangkap dia untukku. Ji Rongsheng, Jenderal Kanan pasukan Dotian, telah tiba. Siapa yang berani membuat masalah? Salam Jenderal Kanan. Land Function Kapten Distriksi di negara bagian timur pasukan Dotian menyambut Jenderal Kanan. Lapor Jenderal Kanan. Orang ini menggunakan ilmu sihir untuk meniru Yang Mulia Langit, menyebabkan kekacauan di perjamuan, dan menunjukkan pengabaian total terhadap otoritas. Anda harus menyelidiki secara menyeluruh. Tangkap dia, dan serahkan dia ke pengadilan. Salam Yang Mulia Langit. Bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan bawahan ini, Yang Mulia Langit. Tidak. Jenderal Kanan, jangan tertipu oleh iblis ini. Pedang Desolate Agung di tanah itu palsu, dan armor Starfall yang dia kenakan juga palsu. Ini, bagaimana mungkin Yang Mulia Langit tiba di tempat ini sebelum Anda? Kau bajingan yang gagal mengenali Gunung Tai. Ini adalah pedang Desolate Agung yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin aku mengirim replika sebagai tanda kepercayaan Yang Mulia Langit? Sungguh melampaui kebodohan. Jenderal Kanan, Anda pasti bercanda kan? Apakah Anda mengatakan orang ini apakah benar-benar terhormat secara surgawi? Jenderal Kanan,
Kau tidak tahu cerita lengkapnya. Pertama, orang ini tidak berpendidikan. Kedua, dia tidak punya latar belakang. Dia hanyalah buruh rendahan dari perbatasan. Bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia Langit? Kau pasti salah mengira dia orang lain. Perlukah kau ajari aku cara mengenali Yang Mulia Langit? Dia jelas-jelas. Niat Yang Mulia Langit adalah agar saya tidak mengungkapkan identitasnya dulu. Dia jelas bukan Yang Mulia Langit. Jenderal Kanan, Anda telah benar-benar membingungkan kami. Tang Tianhong bukanlah Yang Mulia Langit. Lalu kepada siapa Anda baru saja berlutut? Saya berlutut kepada Pedang Desolate Agung. Pedang Desolate Agung mewakili wujud Yang Mulia Langit. Apakah kalian semua tidak memahaminya? Jadi begitu rupanya. Tang Tianhong memang bukan Yang Mulia Langit. Jangan bergembira terlalu cepat. Line Function. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kesalahan? Tidak. Jenderal Kanan, saya hanya bermaksud menghukum pencuri kecil yang meniru Yang Mulia Langit ini. Aku, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kau masih berani menyangkal kesalahanmu. Berlutut. Line Function. Kau tanpa izin. Sewenang-wenang memobilisasi pasukan Doutia untuk kepentingan pribadi. Menurut hukum militer, kau akan dilucuti dari pangkat militer dan diasingkan ke perbatasan untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Jangan-jangan, saya telah dizalimi Jenderal Kanan. Aku, mobilisasi pribadi saya terhadap pasukan Dutian hanyalah untuk menyampaikan ancaman yang menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Saya sama sekali tidak punya motif egois. Kata-kata ini, pergilah jelaskan sendiri kepada Yang Mulia Langit bahwa dia pergi. Jenderal Kanan, saya sepenuhnya setia kepada Yang Mulia Langit. Kakak, Jenderal Kanan, saya telah dizalimi. Line Wansheng, Line Yiren, kalian berdua ayam dan anak membantu kejahatan, berkolusi dengan Tang Qiaoqing untuk membunuh Tuan Tua Tang. Apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Tuan, kematian Tuan Tua Tang tidak ada hubungannya dengan kami. Qiaoqing bisa membuktikannya. Tuan Tua Tang meninggal karena sakit. Ya, ayahku menderita penyakit parah. Itu adalah kematian alami. Kami bisa bersaksi satu sama lain. Iya ya, Menderita penyakit parah. Gaji yang aku peroleh dari bertarung di luar. Saya mengirim semuanya pulang. Mengapa saya tidak melihatmu mengobati penyakit ayahmu? Tetapi malah kamu menghabiskan sejumlah besar uang, menyewa mobil mewah dan rumah besar. Ini, Selain itu, jika itu benar-benar kematian alami, mengapa kamu tidak mengadakan pemakaman untuk ayahmu? Sebaliknya kamu menggunakan jenazahnya untuk mengatur perjamuan ulang The tahun film palsu was ini. Jelas translated kamu menyembunyikan and sesuatu. narrated by apakah kau berhak Media. bicara di sini? Kau sudah bertahun-tahun tidak pulang. Akulah yang bekerja tanpa lelah, merawat ayah dan adik perempuanku. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Apakah kamu menyiratkan bahwa saya telah berbuat salah padamu? Baiklah, asalkan kamu memberitahuku keberadaan Jiasin. Setelah saya menemukan Jiasin dan menanyakan apa yang terjadi padanya, jika saya benar-benar melakukan kesalahan, saya bersedia berlutut di hadapanmu dan bersujud untuk mengakui kesalahan saya. Jiasin dia. Jiasin dan adik laki-laki Kulan Yunhao jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia saat ini sedang menikmati waktu yang penuh gairah bersamanya, menghabiskan malam yang indah bersama. Mereka akan segera mengadakan pernikahan. Mereka tidak bisa lebih bahagia lagi. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini seperti memaksa wanita tak bersalah berbuat memalukan. Bagaimana mungkin orang tahu ayahnya tewas tragis? Tak masuk akal berpesta saat sedang berduka. Selain itu, jika mereka benar-benar saling mencintai dengan penuh gairah, mengapa kita tidak melihat mereka menghadiri perjamuan ulang tahun ayah? Jelas kalian semua telah menahan adik perempuan saya di bawah tahanan rumah. Jenderal Kanan, apakah Yang Mulia Langit Shui telah dipengaruhi oleh sihir iblis ini sehingga dia menghukum kami? Mohon bawa kami menemui Yang Mulia Langit. Keadaannya tidak seperti yang dia jelaskan. Saya pikir iblis sesungguhnya yang mencoba menyihir Yang Mulia Langit adalah kalian semua. Pengawal, bawa ketiga orang ini pergi dan tahan mereka. 20 pukulan berat untuk setiap orang, sambil menunggu perintah lebih lanjut. Jenderal mohon pertimbangkan kembali. Jenderal, kasihanilah. Kami tahu kami salah. Tunggu, tahan Tang Qiaoqing di sini. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan dengannya. Bawa anggota keluarga Lanang dan tokoh terkemuka Yunchen lainnya yang tidak tahu apa-apa. Pergi segera. Tangani mereka satu persatu. Pergi. Cepatlah. Jenderal Kanan. Kau tak bisa bedakan benar dan salah. Keluarga Lan pasti lapor Yang Mulia Langit. Ini belum berakhir. Cepat. Pergi. Kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan adik perempuan saya Jiasin. Ingat jangan sampai musuh curiga. Saya khawatir mereka mungkin mengambil tindakan nekat dan melukai adik perempuan saya. Ya Tuan. Juga, berikan ayah saya pemakaman yang layak. Dan gantikan pakaiannya dengan pakaian yang pantas. Dia menderita sepanjang hidupnya. Saat dia pergi, jangan biarkan dia menderita keluhan lagi. Saya mengerti.
menghunus pedang Desolate Agung. Jenderal kanan menyebut dirinya sebagai bawahan. Kau. Apakah kau benar-benar yang mulia langit? Tang Qiaoqing. Mulai sekarang, saya bertanya satu pertanyaan, dan kamu menjawab satu pertanyaan. Jika kamu terus berbohong tanpa henti, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan kita di masa lalu. Mengerti. Saya bertanya padamu, apakah kamu membunuh ayah? Tidak, ayah benar-benar meninggal karena sakit. Masih berbohong. Jika kau tidak percaya kau bisa memeriksa jenazahnya. Aku bersumpah demi langit, ayah benar-benar meninggal karena penyakit mendadak. Aku jelas tahu bahwa Yang Mulia Langit akan datang menghadiri jamuan ulang tahunnya. Namun aku tetap membunuhnya. Bukankah itu berarti sengaja menentang Yang Mulia Langit? Benarkah? Sungguh, ayah membesarkanku sendirian. Bahkan jika aku benar-benar tidak manusiawi, aku tidak mungkin melakukan pembunuhan ayah. Apa itu? Ini adalah obat yang kubeli untuk ayah. Aku belum memberikannya kepada ayah. Ketika ayah tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Saya akan percaya sementara bahwa kamu tidak membunuh ayah. Tetapi bagaimana kamu menjelaskan masalah yang menyangkut Jiaxin dan keluarga Lan? Itu adalah putra bungsu keluarga Lan, Lan Yunhao, yang dibutakan oleh nafsunya. Dia menaruh hati pada Jiaxin. Jika aku tidak setuju, dia akan membuat kami mustahil bertahan hidup di Yunshan. Aku tidak punya pilihan. Apapun yang terjadi, fakta bahwa kamu gagal untuk merawat ayah dan adik perempuanmu dengan baik. Saya benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Tetapi kamu masih punya kesempatan untuk menebus dosa. Kakak, kau harus memaafkanku. Aku tahu aku salah. Jika aku tahu kau adalah Yang Mulia Langit, aku tidak perlu takut pada keluarga Lan sama sekali. Bagaimana kau ingin aku menebus dosa? Katakan padaku. Aku sama sekali tidak akan menolak. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tetapi masa depan masih bisa direbut. Ayah sudah meninggal. Tetapi kita sama sekali tidak boleh membiarkan tragedi terjadi pada Jiaxin lagi. Saya sengaja tidak mengungkapkan identitas saya kepada keluarga Lan barusan. Justru karena saya takut keluarga Lan yang tidak punya tempat tujuan. Saya akan mengatur agar Ji Rongsheng dengan sengaja membiarkan harimau kembali ke gunung. Biarkan keluarga Lan melanjutkan pernikahan seperti biasa. Pada saat itu, saat mereka lengah, kita akan menyelamatkan Jiaxin. Kakak, apa yang harus kulakukan? Kamu bawa pedang Desolate Agung ke keluarga Lan, dan beritahu anggota keluarga Lan bahwa Yang Mulia Langit sendiri telah tiba. Saya membuang pedang Desolate Agung dan melarikan diri dalam kepanikan. Yang Mulia Langit mengeluarkan perintah bunuh, mempercayakan pedang Desolate Agung kepadamu. Untuk menangkap saya penipu ini, akan ada hadiah besar saat itu. Tidak masalah kakak. Aku pasti akan memperbaiki kesalahanku. Juga, saya akan mengadakan pemakaman untuk ayah, tetapi kamu dilarang hadir. Ayah dan saya tidak pernah ingin melihatmu lagi. Mengerti. Aku akan segera pergi. Jika dia benar-benar Yang Mulia Langit, mengapa dia tidak berani membunuhku? Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Jangan. Tidak bisa duduk. Berhentilah membuat masalah. Turun. Kau kembali. Bagaimana hasilnya? Hadiah apa yang diberikan Yang Mulia Langit padamu? Tidak. Di mana kakak ipar? Jangan sebutkan itu. Kami bahkan tidak melihat Yang Mulia Langit manapun. Apel. Qiaoqing punya kakak laki-laki bajingan bernama Tang Tianhong. Dia pergi ke Yang Mulia Langit untuk mengajukan keluhan. Mengatakan kami membunuh Tuan Tua Tang. Dia juga mengklaim kakak laki-lakimu memobilisasi pasukan tanpa izin. Yang Mulia Langit benar-benar mempercayainya. Mencopot kakak laki-lakimu dari jabatannya. Dan bahkan memukul saya dan kakak perempuanmu. Masing-masing 20 pukulan berat. Qiaoqing juga ditahan di tempat. Mungkin sekarang dia sudah menemui kemalangan. Siapa yang berani bertindak begitu sombong? Dari mana datangnya pelaku kejahatan ini? Berani menindas keluarga Lan saya? Tunggu saja. Saya akan segera membawa pengawal keluarga Lan dan pergi menangkapnya. Jangan pergi. Pelaku kejahatan ini memiliki keterampilan luar biasa. Pengawal keluarga Lan kita bukan tandingan baginya. Begitu kuat. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke ibu kota untuk menemui Yang Mulia Langit. Dendam ini harus saya balas. Paman jangan panik. Balas dendam ini bisa tercapai. Qiaoqing, kau baik-baik saja. Mengapa kau memegang pedang Desolate Agung? Masalah ini ceritanya panjang. Setelah semua orang pergi, Tianhong itu hampir membunuhku dengan pedang. Untungnya Yang Mulia Langit tiba tepat waktu. Tianhong itu melarikan diri dengan panik. Seperti yang diduga, Tang Tianhong itu meminjam pamor Yang Mulia Langit dan bahkan menipu jenderal kanan Ji Rongsheng. Sekarang, Yang Mulia Langit telah menyerahkan pedang Desolate Agung kepadaku, memerintahkanku untuk menangkap Tang Tianhong. Setelah itu, akan ada hadiah besar.
Jadi begitulah yang terjadi. Pantas saja pelaku kejahatan ini begitu bersemangat untuk mengusir kita. Dia takut Yang Mulia Langit akan tiba dan mengungkap rencananya. Yunhao, keluarkan perintah kepada bawahan. Kirim orang untuk mencari Tang Tianhong di seluruh kota. Tidak perlu repot-repot. Bukankah adik perempuannya masih ada di tangan kita? Bersikaplah sedikit patuh. Karena Tang Tianhong sangat peduli pada keluarganya, pernikahan antara Tang Jiasen dan saya akan dilanjutkan sesuai jadwal. Saya tidak percaya dia akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. The Bagaimana film was menurutmu, kakak ipar? translated and Benar. narrated by Tepat M sekali. Media. Kami akan menghubungi pasukan Dultian sebelumnya dan meminta mereka menjaga pernikahan. Begitu Tang Tianhong tiba di lokasi, kami akan segera menangkapnya. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan masalah di masa depan. Kau sangat bersemangat untuk melihat kakak laki-lakumu, bukan? Jangan terburu-buru. Saya akan memberi kalian berdua kesempatan untuk berbicara. Tang Qiaoqing, kamu bajingan. Tunggu saja. Kakak Tianhong tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau dengar itu, kakak ipar? Sudah terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Saya menasihati Anda. Sama sekali jangan menjadi orang yang bermain aman. Bertaruh pada kedua sisi. Itu benar. Bahkan jika aku benar-benar menuruti dan menyelamatkan Tang Jiasin, bisakah kakak Tianhong benar-benar memaafkanku? Atau aku memberitahu keluarga lain yang sebenarnya? Mungkin dengan menyandera Tang Jiasin, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Sebenarnya, jika dia benar-benar menjadi orang yang bermain aman, keluarga Lanu, saya tentu saja tidak akan membiarkannya lolos juga. Kakak, Ji Rongsheng benar-benar membiarkanmu keluar. Orang tua itu, bagaimana dia bisa pantas memenjarakan saya? Saya sekarang punya pendukung yang jauh lebih kuat. Jenderal kiri pasukan Dutian, Xing Wanshan. Xing Wanshan, jenderal kiri pasukan Dutian. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Cepatlah dan beri hormat kepada jenderal kiri. Salam jenderal kiri. Salam Jenderal Kiri. Izinkan saya memperkenalkan jenderal kiri Xing Wanshan. Dia adalah seorang jenderal yang setara dengan jenderal kanan, Ji Rongsheng. Di pasukan Dutian, dia adalah tokoh utama yang hanya kalah dari Yang Mulia Langit. Semuanya berdirilah, tidak perlu terlalu formal. Aku sudah mendengar tentang kesulitan kalian. Tertipu oleh iblis Tang Tianhong itu. Aku tidak menyalahkan kalian. Yang Mulia Langit beroperasi secara rahasia di dalam pasukan. Para perwira dan prajurit hanya tahu nama kodenya. Bahkan aku belum melihat wajah aslinya. Apalagi kalian semua. Bagaimana mungkin Yang Mulia Langit, seorang rakyat jelata dari asal-usul yang begitu rendah? Jenderal kiri, apakah ini benar? Lalu mengapa jenderal kanan Ji Rongsheng mendengarkan dan mematuhi iblis itu sepenuhnya? Si bodoh Ji Rongsheng itu pasti telah disihir oleh iblis Tang Tianhong itu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi orang kepercayaan Yang Mulia Langit. Kali ini, setelah aku melapor kepada Yang Mulia Langit, mengungkap kebodohannya. Posisi orang kepercayaan itu seharusnya menjadi milikku. Aku tahu mengapa dia tidak berani membunuhku. Jadi dia benar-benar bukan Yang Mulia Langit. Aku hampir tertipu olehnya. Bagus sekali. Sekarang dengan bantuan jenderal kiri, keluarga Lan pasti akan memanfaatkan hari pernikahan ini menangkap Tang Tianhong. Aku sudah memberitahu para kapten unit pasukan Dutian untuk datang dan menghadiri pernikahan. Selama Tang Tianhong berani menunjukkan wajahnya, berbagai unit pasukan Dutian pasti akan The film menjatuhkannya. was translated Pada saat itu and jenderal kiri narrated akan by M dipromosikan Media. dan diberi hadiah. Dan aku Lan Fangsheng akan dikembalikan ke posisi lamaku. Kemakmuran dan kesuksesan akan segera tiba. Yunhao, cepatlah dan persiapkan pernikahan. Aku ingin Tang Tianhong dihancurkan berkeping-keping. Dimengerti. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahan Lan Yunhao. Silakan sambut pengantinku, Tang Jiasin, ke atas panggung. Lihat itu. Sungguh. Mari kita ucapkan selamat kepada pasangan yang penuh kasih ini saat mereka memasuki gerbang pernikahan. Sembahan pertama kepada langit dan bumi. Manis dan bahagia. Sembahan kedua kepada orang tua yang terhormat. Semoga naga dan Phoenix membawa keberuntungan.
Suami dan istri saling membungkuk. Penuh cinta dan pengabdian. Aku nyatakan. Upacara selesai. Itu dia. Lari-lari. Pergi, cepatlah pergi. Pergi, cepatlah pergi. Tang Tianhong, kau si pengakau ini benar-benar datang. Lepaskan adik perempuan saya. Saya masih bisa meninggalkan kalian mayat yang utuh. Terakhir kali keluarga Kulane dengan baik hati mengadakan perjamuan ulang tahun untuk ayahmu. Namun kau sengaja merusak acara itu. Keluarga Lan menikahi adik perempuanmu. Dan kau masih datang ke sini untuk membuat masalah. Tidakkah kau ingin melihat keluargamu baik-baik saja? Membungkam mulut adik perempuan saya dan mengikat tangannya. Kamu menyebut itu berbuat baik padanya. Disiksa dan dipaksa menikah. Kamu menyebut itu berbuat baik padanya. Kalian semua adalah binatang berwujud manusia. Yang disebut bangsawan yang kuat. Saling berkolusi. Bahkan fakta tepat di depan mata kalian. Apakah kamu mengabaikan mereka? Faktanya adalah adik perempuanmu. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Lan, akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Dan akan sepenuhnya berubah mulai sekarang. Naik ke kelas sosial para elit. Dan apa yang kau sebut penyelamatan adik perempuanmu, hanya memaksanya kembali ke keadaan aslinya, tanpa latar belakang. Hanya seorang gadis desa tanpa masa depan. Benar sekali. Selain itu, memukul adalah kasih sayang, memarahi adalah cinta. Jika kami tidak memperlakukannya sebagai salah satu keluarga kami sendiri, mengapa kami begitu peduli padanya? Omong kosong belaka. Kyoking, apakah itu yang kamu pikirkan juga? Selama pernikahan, kamu berpura-pura menyandera Jiasin dan mengancamku. Lalu aku berpura-pura menyerah untuk membuat anggota keluarga Lan lengah. Dan kemudian kamu akan membawa Jiasin dan melarikan diri. Selama kamu dan Jiasin aman, aku tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Mengerti? Setelah Tang Tianhong menyerah, bukankah aku akan bisa menangkapnya dengan mudah? Bajingan ini hampir menipuku, menyinggung keluarga Lan, kemuliaan dan kekayaanku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusaknya. Tang Tianhong, terakhir kali aku menghormatimu sebagai kakakku. Itulah mengapa aku tidak membuat segalanya terlalu buruk. Tapi kau masih tak kenal lelah, mencoba merusak hubungan baik antara Jiasin dan aku. Lepaskan Jiasin. Jangan mendekat. Satu langkah lebih dekat. Aku akan membunuh Jiasin dan kemudian bunuh diri. Jika tidak kaya, aku lebih baik mati. Baiklah, jangan gegabah. Sekarang berlutut dan menyerah dengan patuh. Bersikaplah baik. Apakah ini orang yang kau bicarakan? Tang Tianhong pada perjamuan ulang tahun Tuan Tua Tang. Benar-benar tak tertandingi bukan? Aku pikir dia semacam tokoh hebat. Aku tidak pernah menyangka. Dia hanyalah seseorang yang berani, tapi bodoh. Hanya orang bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sendirian, setelah membuat masalah bagi keluarga Lanku sekali, kau bisa membuat masalah bagi keluarga Lanku untuk kedua kalinya? Itu hanyalah mimpi belaka. Dia benar-benar berpikir bahwa yang mulia langit yang maha kuasa itu bukan. Sungguh bodoh tidak tahu langit dan bumi. Badut tak berarti. Pengawal, ikat dia untukku. Kawal dia ke pasukan Dutian untuk melenyapkan momor bagi yang mulia langit. Perhatian para penjaga keluarga Lan kini sepenuhnya tertuju padaku. Kesempatan bagus. Kyoking sekarang. Bawa Jiasin dan cepatlah pergi. Ayo cepat pergi. Apa? Tang Kyoking, beraninya kau mengkhianati keluarga Lan kami? Ini keterlaluan. Pengawal keluarga Lan berkumpul. Hentikan mereka untukku. Kyoking, kamu bawa Jiasin dan cepatlah pergi. Aku akan melindungi mundurnya kalian berdua, tanpa kekhawatiran dari belakang. Mereka bukan tandinganku. Cepat, Kyoking. Bergerak cepat. Mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Kau. Kyoking. Apa yang kamu lakukan? Kakak, rencanamu memang cukup bagus. Aku hampir benar-benar percaya kau adalah yang mulia langit. Sayang sekali. Keluarga Lan mengundang. Sosok hebat sejati dari pasukan Dutial telah tiba. Dan dia melihat melalui skemamu. Sejak awal, kau tidak bisa menyalahkanku. Kamu benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaanmu makan kotoran. Aku mempertimbangkan ikatan kita sebagai saudara. Aku masih ingin mengampuni nyawamu, karena kamu menolak bertobat. Maka jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Bagaimana dia masih bisa berjalan? Kyoking, cepat dan berikan dia tusukan lagi. Aku tidak akan melancarkan serangan mendadak. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Penjahat kurang ajar. Pasukan Dutial telah tiba.
Menyerah segera. Jenderal kiri pasukan Du Tian, Xing Wanshan ada di sini. Iblis jangan bertindak sembarangan. Xing Wanshan, tokoh besar dari tentara Dutian yang diundang oleh keluarga Lan. Ternyata itu kamu. Aku akui kau punya sedikit wawasan. Benar. Orang ini adalah jenderal di Dutian Army. Kedua setelah Yang Mulia Langit, Jenderal kiri Xing Wanshan. Jenderal Xin, dia langsung melihat. Skema jahatmu meniru wibawa Yang Mulia Langit. Tunggu saja pembalasanmu kalau begitu. Tindakan Yang Mulia Langit di dalam pasukan memang rahasia. Bahkan aku hanya pernah melihat punggungnya. Tetapi sosok seperti Yang Mulia Langit, bahkan jika seseorang belum melihat wajah aslinya, bukanlah seseorang yang bisa ditiru oleh orang kecil sepertimu. Bisa seenaknya meniru. Benar. Jenderal Xin, orang ini benar-benar memberontak. Saya mengusulkan agar kita potong dulu lidahnya untuk membalaskan dendam Yang Mulia Langit. Sekelompok orang bodoh buta, makhluk tak berarti, sepertinya kamu. Menolak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, padang desolat agung. Kembali. Dan kau masih berusaha meniru kekuatan ilahi Yang Mulia Langit, meminjam kekuatannya. Keluarga Lan kami, pedang desolat agung sudah lama diamankan, dikubur di tambang mineral. Keluarga Lan kami berjarak 50 km. Selain itu, pedang itu dilapisi beton bertulang. Kecuali itu adalah Yang Mulia Langit sendiri. Tidak ada yang bisa memanggilnya keluar. Kau sebaiknya menyerah saja pada ide itu. Apa yang sedang terjadi? Ayah, cepat lihat ponselmu. Ada benda terbang tak dikenal, mendekati Yuncheng dengan cepat. Semua warga diminta untuk tidak keluar rumah. Benda terbang tak dikenal. Mungkinkah itu pedang desolat agung? Jika memang begitu, Tang Tianhong benar-benar memanggil pedang desolat agung. Bukankah mereka bilang hanya Yang Mulia Langit yang bisa memanggil pedang desolat agung dari jarak sejauh itu? Kehancuranmu sudah di depan mata. Menyerah segera. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jenderal Xin, apakah kau benar-benar yakin bahwa anak ini bukan Yang Mulia Langit? Keluarga Lana dihormati sebagai keluarga nomor 1 di Yuncheng. Aku pikir kau akan memiliki lebih banyak wawasan. Aku tidak pernah menyangka kau juga akan menjadi sekelompok orang yang melihat bahaya hayalan. Kau telah dibodohi oleh pelaku kejahatan ini begitu lama, dan kau masih percaya tipuannya. Ini jelas hanya kaki tangannya yang melindunginya. Jenderal Xin, maafkan kelancanganku. Anak ini penuh dengan rencana licik. Aku mengusulkan untuk mengeksekusinya di tempat, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Eksekusi di tempat. Apakah Xing Wanshan pikir dia pantas? Bahkan jika seorang Yang Mulia Langit mengeksekusi seorang kriminal, dia masih perlu mengikuti prosedur yang benar. Orang picik seperti dia, yang menghargai posisi resminya di atas segalanya, bagaimana mungkin dia mengambil risiko karirnya sendiri? Untuk penjahat keji sepertimu, iblis yang sombong, bagaimana jika aku mengeksekusimu dulu dan melapor nanti? Bertindak atas dorongan hati, menginjak-injak hukum. Inilah mengapa kamu tidak dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Dan kau masih berani berteriak-teriak. Baiklah, aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Hentikan. Jenderal kanan Ji Rongshen telah datang untuk mengawal pengantin. Xing Wanshan, beraninya kau. Berani-beraninya mengikat Yang Mulia Langit, dan bahkan menghunus pedang melawannya. Xing Wanshan, apakah kau tidak lagi menghargai kepalamu? Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkan. Aku memohon ampunan dari Yang Mulia Langit. Yang Mulia Langit. Jenderal Ji, pada perjamuan ulang tahun terakhir, bukankah kau dengan tegas menyatakan bahwa Tang Tianhong bukanlah Yang Mulia Langit? Itu adalah Tuan Yang Mulia Langit. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya terlalu dini, memperingatkan musuh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memancing keluar kelompokmu ini? Para pengkhianat ini, terutama kau, Xing Wanshan. Yang Mulia Langit memperlakukanmu dengan murah hati, alih-alih dengan benar mencapai jasa dan ketenaran, dan membalas budi Yang Mulia Langit. Kau malah tidak mampu membedakan benar dan salah. Bergaul dengan para pengkhianat ini, berniat membunuh Yang Mulia Langit. Apa hukuman yang pantas kau terima? Berhentilah bersikap soal di sana, dan meminjam kekuatan harimau. Jenderal Xing sudah melihat melalui skema jahatmu. Ji Rongshen, kau mengandalkan orang lain yang tidak tahu wajah asli Yang Mulia Langit. Semena-mena, mencari rakyat jelata untuk meniru Yang Mulia Langit. Berusaha menyingkirkan Yang Mulia Langit. Sayang sekali, aku sudah melihatnya sejak lama. Kau sandera penguasa demi kendalikan bangsawan. Jika kau berlutut dan mengakui kejahatanmu sekarang, aku masih bisa mengingat bahwa kita adalah rekan kerja. Mengucapkan beberapa kata baik kepada Yang Mulia Langit atas namamu. Xing Wanshan, berhentilah menipu dirimu sendiri.
berhenti sebelum jurang, dan masih ada waktu untuk kembali. Aku ingat bahwa kamu pernah meraih jasa bagi negara. Jika kamu mengakui kejahatanmu dan tunduk pada hukum sekarang, aku bisa mempertimbangkan hanya mencopot posisi resmimu saja dan mengampuni hidupmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau pantas memberiku perintah? Mati. Yang Mulia Langit, hati-hati. Orang tua, kau benar-benar berkomitmen pada seluruh sandiwara ini. Demi seorang pengganti yang ditemukan entah di mana. Kau berani benar-benar melawanku sampai mati. Untuk hari ini, bertahun-tahun aku bersiap menanti fajar. Usiamu sudah lanjut. Dan kau bukan lagi tandinganku. Xing Wanshan, jika aku tahu lebih awal tentang ambisi serigalamu, seharusnya aku sudah mengeksekusimu sejak lama. Selama aku masih bernapas hari ini, kau tidak akan menyentuh venerasi surgawi sedikit pun. Jika dia benar-benar venerasi surgawi, apakah dia membutuhkanmu untuk maju dan bertarung? Kurasa kalian berdua, yang tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara ini kan? Tepat sekali, Yang Mulia Langit yang sejati. Bagaimana mungkin dia ditikam oleh orang biasa sepertiku? Tang Tianhong tak berguna karena memalsukan identitas Yang Mulia Langit. Adalah penghinaan terbesar bagi Yang Mulia Langit. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Itulah mengapa aku tidak waspada. Dan kau malah menafsirkan itu sebagai aku orang yang tidak berguna. Tang Qiaoqing, aku harap ketika kau memohon belas kasihan nanti, jangan coba menggunakan kekerabatan sebagai alasan lagi. Tang Qiaoqing, kau bajingan, tak tahu terima kasih. Aku yakin, kakakku adalah Yang Mulia Langit. Tunggu saja untuk pergi ke alam baka dan menebus dosa-dosamu kepada ayah. Kau, diam, Tang Tianhong. Karena kau menolak menerima kebaikan, maka tunggulah untuk mengambil mayat adik perempuanmu. Waktumu sudah habis. Ini, pedang desolasi agung. Apakah ini benar-benar pedang desolasi agung? Bagaimana mungkin, selain venerasi surgawi sendiri, bagaimana mungkin orang lain memanggil pedang desolasi agung dari jarak 1000 mil? Tang Tianhong, dia tidak mungkin benar-benar Yang Mulia Langit kan? Jenderal Xin, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang, benda terbang di berita itu adalah tipuan oleh kaki tangan Tang Tianhong? Bagaimana pedang desolasi agung benar-benar terbang ke sini? Jangan panik, kebetulan. Ini pasti kebetulan. Pedang desolasi agung ini pasti palsu. Kalau tidak, Tang Tianhong pasti telah menyesatkan venerasi surgawi dan meminta venerasi surgawi memanggilnya untuknya. Singkatnya, Tang Tianhong mustahil menjadi venerasi surgawi. Katak di dalam sumur melihat langit berbintang yang luas. Apakah kau akhirnya kehabisan kata-kata? Xing Wanshan, kau pernah mengikuti Yang Mulia Langit berperang. Keaslian pedang desolat agung ini, kau pasti yang paling tahu tentang itu. Saat ini, apakah kau masih berusaha untuk menutup mata dengan sengaja dan menipu diri sendiri serta orang lain? Jenderal Xin katakan sesuatu. Kau tidak diam-diam menyetujui apa yang dia katakan kan? Dia tidak punya pendidikan maupun kemampuan, hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Yang Mulia Langit? Itu benar-benar pedang desolasi agung yang asli tidak bisa dipalsukan. Tang Tianhong sebenarnya adalah venerasi surgawi. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, di mana ada ruang bagiku untuk mundur, lebih baik aku mengikuti arus saja dan melipat gandakan kesalahan ini. Jika aku bisa membunuhnya, aku mungkin bisa menggantikan tempatnya. Venerasi surgawi memiliki tahi lalat hitam di dahinya. Jika kau membiarkanku melihat lebih dekat, aku akan dapat menentukan apakah kau benar-benar venerasi surgawi atau tidak. Baiklah. Lihatlah sepuasmu. Pergi ke neraka. Venerasi surgawi, hati-hati. Semut yang mencoba mengguncang pohon besar, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Karena kau tahu kau telah melakukan kesalahan besar. Kau tidak hanya gagal menarik diri sebelum jurang, tetapi kau malah semakin nekat, berusaha sia-sia untuk mengambil nyawaku. Kau telah memilih jalan kematian. Venerasi surgawi, kasihanilah. Yang Mulia Langit, kakakku sebenarnya adalah Yang Mulia Langit. Artinya, jika aku tidak serakah akan ketenaran dan kekayaan, dan hanya menunggu kembalinya kakakku yang penuh kemenangan, keluarga Tang kita bisa saja melambung menuju kesuksesan, menjadi lebih unggul dari yang lain. Aku tidak percaya. Itu semua palsu. Palsu. Keluarga Lanku menghabiskan semua sumber dayanya, namun hanya bisa dengan susah payah mengamankan untuk putraku posisi kapten di pasukan Du Tian. Bagaimana mungkin dia putra seorang petani biasa bisa menjadi venerasi surgawi di atas 10.000 orang di dunia ini? Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Keadilan itu adil. Meskipun aku berasal dari kalangan biasa, sejak aku mendaftar,
Aku telah mempertahankan perbatasan negara, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, mengandalkan jasa militer untuk bangkit dari prajurit biasa, selangkah demi selangkah menjadi Yang Mulia Langit. Adapun keluarga Lanmu, meskipun garis keturunanmu terkemuka, kau memandang rendah rakyat jelata, memeras darah mereka. Putra sulungmu sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata, sepenuhnya mengandalkan perlindungan keluarga. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Dao surga turun. Kau bicara omong kosong. Kau hanya punya beberapa tahun tersisa untuk berjuang. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan fondasi berabad-abad keluarga Lan kami? Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kata-kata ini, simpanlah untuk kata-kata terakhirmu, dan ucapkanlah perlahan-lahan. Venerasi surgawi, ampuni hidupku. Aku sempat bingung sesaat. Dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Sejak awal, aku tidak tahu identitas MU yang sebenarnya. Kau tidak bisa, hanya karena aku gagal mengenalimu sesaat, menghukumku. Jika kau, ketika aku pertama kali mengungkapkan identitasku, berbicara seperti ini, aku mungkin masih bisa memberimu kesempatan untuk bertobat. Tetapi Jirongseng dan aku, secara eksplisit memperingatkanmu berkali-kali. Namun kau sepenuhnya menulikan telinga. Ketika pedang desolat agung tiba, kau berusaha mengambil nyawaku. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau tidak bertindak dengan sadar? Venerasi surgawi, tidak perlu membuang kata-kata untuknya. Hari ini kita hampir membiarkan rencana jahatnya berhasil. Jika kita membiarkan harimau kembali ke gunung, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk berkomplot melawanmu lagi. Lebih baik membunuhnya, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Venerasi surgawi, kau sama sekali tidak boleh mendengarkannya. Dia memasang jebakan ini untuk menyingkirkan saingan. Jika kau membunuhku, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mengawasinya. Dia pada akhirnya akan berkomplot melawanmu juga. Kau baru saja mengatakan bahwa dia pada akhirnya akan berkomplot melawanku juga. Kalau begitu, apakah kau mengakui bahwa kau berniat merebut tahta? Tidak, aku, Venerasi surgawi, dengarkan penjelasanku. Ini bukan rencanaku, itu adalah rencana keluarga Lanang. Ya, semua ini adalah ide keluarga Lanang. Apel, mereka demi merebut posisi Venerasi surgawi, memaksaku untuk bekerja sama dengan mereka. Pelaku utamanya adalah keluarga Lanang. Xing Wanshan, kau berbicara omong kosong belaka. Kau Xing Wanshan, aku diberhentikan dari jabatanku dan dikurung di penjara surgawi pada saat itu. Aku, bagaimana mungkin aku sempat bertemu denganmu? Kaulah yang tiba-tiba muncul dan memberitahu kami bahwa Anda bisa membantu kami membalas dendam pada Tang Tianhong. Yang Mulia Langit mohon, lihat dengan jelas. Xing Wanshan dia memegang posisi yang mulia. Kami hanyalah keluarga Lan kecil. Bagaimana mungkin kami memenuhi syarat untuk memaksanya merebut tahta? Yang Mulia Langit mohon, lihat dengan jelas. Yakinlah, tak satu pun dari kalian tidak ada yang akan lolos. Xing Wanshan memegang pangkat terhormat Jenderal Kepala Pasukan Du Tian, tangan kanan Yang Mulia Langit. Seharusnya kau mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, dan sepenuhnya setia kepada Yang Mulia Langit. Namun kau memiliki hati yang jahat. Kau menyalahgunakan jabatan demi kepentingan sendiri. Tetapi kau juga diam-diam berkomplot untuk merebut tahta. Menurut hukum, jabatan resmimu akan dicabut, dan kau akan dieksekusi pada tanggal yang ditentukan. Para penjaga, seret dia keluar. Ini adalah kesalahpahaman. Para pengawal, kawal Xing Wanshan ke penjara surgawi. Yang Mulia Langit, mohon dengarkan penjelasan saya. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Demi negara Hong, saya telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tolong saya. Yang Mulia Langit bijaksana. Yang Mulia Langit sungguh bijaksana. Saya sudah lama mencurigai Xing Wanshan ini memiliki niat buruk. Aku sengaja melepas musuh untuk menjebaknya nanti. Sengaja membawanya ke hadapan Anda untuk mencegahnya melarikan diri. Benar Yang Mulia Langit, apa yang baru saja terjadi hanyalah sandiwara untuk kesempatan ini. Tujuannya justru untuk mengungkap warna asli Xing Wanshan dan memancing mereka keluar. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, kami sungguh menyesal. Kalau begitu, kurasa aku harus berterima kasih kepada keluarga Lanmu. Tidak perlu. Menghilangkan ancaman internal bagi pasukan Du Tian adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga Lan saya. Jika Yang Mulia Langit benar-benar merasa berhutang budi, cukup kembalikan tuan muda saya ke jabatan aslinya. Tepat sekali. Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku adalah orang bodoh yang mudah ditipu? Kami tidak berani. Kau membunuh ayahku, menculik adik perempuanku, dan mempermalukanku di depan umum. Keluarga Lanmu telah melakukan setiap kejahatan yang dapat dibayangkan. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, mencoba mengandalkan sandiwara lagi untuk lolos. Jirongseng, Siap. seret ayah dan anak ini keluar. Patahkan kaki mereka dan asingkan mereka ke perbatasan. Bukan Dan mengeksploitasi orang lain. Saya beritahu Anda, jika Anda ingin saya melepaskan adik perempuan Anda harus menyerahkan posisi Yang Mulia Langit kepada saya. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Juga bebaskan kakak laki-laki dan ayahku. Biarkan anggota keluarga Lan kami kembali ke rumah dengan selamat dan sehat. Sepertinya kau salah memahami satu hal. Gelar Yang Mulia Langit tidak didapatkan dengan berbicara, tetapi dengan memperjuangkannya. Bahkan jika aku memberimu pedang desolat agung ini, semua pasukan Du Tian
tidak akan mengakui dirimu. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Kalau begitu saya akan mengirim adik perempuan Anda untuk bersatu kembali dengan ayah Anda. Adik perempuan, kau baik-baik saja. Kakak, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ji Longseng, Siap. atur seseorang untuk membawa adik perempuanku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika ada masalah, ingatlah untuk memberitahuku. Ya Tuan. Pergi sekarang. Tang Qiaoqing, kau hanyalah anjing keluarga Lanku. Namun kau berani menusukku. Kau anjingnya. Aku adalah putra kedua dari keluarga Tang, adik dari Yang Mulia Langit. Keluarga Lanmu memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, tidak menunjukkan rasa hormat pada hukum. Aku sudah menoleransimu sejak lama. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membasmi kalian para parasit Yunshan. Tang Qiaoqing, ketika kau miskin dan tidak kompeten, keluarga Lanku lah yang memberimu kesempatan untuk bangkit. Sekarang kau berbalik melawan kami dan menyangkal pengakuan. Tidakkah kau merasa malu? Lari, lari cepat. Yang Mulia Langit, anggota keluarga Lanku juga ditangkap olehmu, dan aset keluarga kami disegel olehmu. Aku hanyalah seorang wanita lemah. Tolong ampuni aku. Lihat, saya juga pernah ditusuk sekali. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jika Anda terus mempersulit saya, hidup saya mungkin akan hilang. Mati tidak akan semudah itu. Kirim Lan Yinghao ke rumah sakit. Biarkan dia tetap hidup agar kita bisa menginterogasinya dengan benar nanti. Kaki Lan Yirin juga patah. Biarkan dia menemanimu. Pergi bersama ayahnya. Yang Mulia Langit, kasihanilah Yang Mulia Langit. Kakak, apa yang kakak lakukan sungguh memuaskan. Kau masih berani memanggilku kakak. Kakak, apa yang sedang kakak lakukan? Aku baru saja menipu keluarga Lan beberapa saat yang lalu. Rencana kita masih berhasil diselesaikan. Ini semua adalah bagian dari rencanaku. Bahkan pisau yang kau tusukkan padaku. Apakah itu juga bagian dari rencanamu? Tentu saja, kakak. Kakak adalah Yang Mulia Langit. Hanya luka pisau biasa. Tentu tidak bisa melukai kakak. Lagi pula jika aku bertindak dan tidak melakukannya sampai tuntas, keluarga Lan takkan mudah percaya. Dan lagi pula pada akhirnya akulah yang menyelamatkan Jiasin. Aku sudah menebus diriku melalui jasa. Kakak, aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Pantas saja, bisa berbaur dengan sangat baik dengan anggota keluarga Lan. Keahlianmu dalam kemunafikan benar-benar sama persis. Namun kau memang menyelamatkan Jiasin itu tidak dapat disangkal. Aku bisa memberimu kesempatan. Terima kasih kakak. Masuklah. Tablet peringatan Tang Hai. Berlututlah dan minta maaflah kepada ayah kita. Ayah, aku gagal menjagamu dengan baik. Aku pantas mati. Aku durhaka. Di depan ayah kita, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Selama kau menjawab dengan jujur, tidak peduli apapun jawabannya, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika kau berani berbohong lagi, kau akan turun dan meminta maaf dengan benar kepada ayah. Aku janji akan menjawab dengan jujur. Ayah kita, tepatnya, bagaimana dia meninggal? Memang benar ayahku meninggal karena sakit. Aku punya obatnya, tapi kubiarkan mereka sekarat. Haruskah aku memberitahu Tang Tianhong? Bagaimana jika setelah dia mengetahui kebenarannya, dia menarik kembali kata-katanya? Tidak, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakak harus mempercayaiku. Ayah kita benar-benar meninggal karena sakitnya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Melapor kepada Yang Mulia Langit. Laporan otopsi ayah Anda sudah siap. Dia memang meninggal karena sakit. Lihat, aku benar. Buktinya sangat kuat. Sekarang kakak pasti tidak akan meragukanku lagi, kan? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kematian ayah kita benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja, aku bersumpah demi surga. Ayah kita sama sekali tidak dibunuh olehku. Jika aku yang bertanggung jawab, aku harap aku ditabrak mobil dan mati saat aku melangkah keluar. Bahkan jika tabrakan itu tidak membunuhku, aku juga tunduk pada penghakimanmu. Aku tidak akan punya satupun keluhan. Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Ayo pergi. Ayo pulang. Bagus, bodoh. Percaya begitu saja. Setelah aku tenang, aku akan mencari kesempatan untuk melenyapkanmu cepat atau lambat. Untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan sendirian. Tepat sekali. Aku punya hadiah kecil di sini untukmu. Lihatlah. Hadiah apa? Mengapa kakak begitu sopan? Hadiah apa itu? Qiaoqing, karena kau sudah ketahuan. Kalau begitu mari kita berterus terang dan terbuka. Mari kita bicara dengan keluarga Lanang. Kau mungkin tidak menyadarinya. Rumah mewah yang kau sewa itu memiliki pengawasan di dalam ruangan. Kakak bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Mengkhianati adik perempuanmu sendiri. Duduk diam saja sementara ayahmu menderita sakit dan meninggal. Mampu melakukan hal seperti itu. Kau benar-benar lebih buruk daripada binatang. Kakak, aku sempat Sudah mati. Jangan lupa kau bilang, aku bisa menghadapimu sesukaku. Kau tidak akan punya keluhan. Tidak, aku tidak bisa mati. Tangkap dia. Ya. Pemakaman Tang Hai. Ayah. Jiasin. Semuanya baik-baik saja. Mohon tenang. Ayah, kakak Tianhong sudah menyelesaikan urusan dengan semua penjahat. Ayah bisa meninggal dengan tenang. Mulai sekarang, Jiasin dan aku, keduanya akan baik-baik saja. Keluarga kita
akhirnya bisa bersatu kembali. Kakak, cepat datanglah segera. Ayo, dengarkan aba-abaku. 1, 2, 3, senyum. Senyum. Senyum, senyum.